Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaila Salsa Fadila dengan NIM 0503232559 dari jurusan Perbankan Syariah dalam mata kuliah Ekonomi Moneter Islam dengan dosen pengampu Ibu Haida Rahmaini Jamilah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu-isu kontemporer dan keuangan Islam. Nah, langsung saja. Jadi kontemporer ekonomi atau ekonomi Islam kontemporer merupakan suatu ilmu yang mempelajari segala perilaku atau kegiatan manusia, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi, yang perilakunya itu diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam syariat Islam. Nah, apa itu keuangan Islam? Keuangan Islam atau Islamic Finance adalah sistem keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, khususnya yang terkait dengan muamalah atau interaksi sosial dan ekonomi. Keuangan Islam mempunyai prinsip dasar yaitu yang pertama larangan riba. Contohnya segala bentuk keuntungan tetap tanpa risiko dianggap haram. Yang kedua larangan gharar. Contohnya kontrak yang tidak jelas atau spekulatif dilarang. Yang ketiga larangan maisir. Contohnya aktivitas ekonomi yang berbasis untung-untungan tidak diperbolehkan. Yang keempat prinsip bagi hasil. Contohnya melalui akad seperti mudharabah dan musyarakah, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Dan yang kelima, adanya nilai etika dan keadilan. Contohnya itu, setiap transaksi harus membawa kemaslahatan dan tidak merugikan pihak manapun. Selanjutnya, kontemporer dalam keuangan Islam mempunyai isu-isu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, investasi asing dalam perspektif Islam atau foreign direct investment merujuk pada masuknya modal dari luar negeri ke suatu negara untuk keperluan usaha. Yang kedua, etika profesi akuntansi dalam perspektif Islam dalam ekonomi modern. Profesi akuntan memegang peran strategis dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, asuransi konvensional dan asuransi syariah dalam perspektif Islam. Di dalam asuransi konvensional adalah bentuk perlindungan terhadap resiko. Namun, asuransi konvensional mengandung unsur riba, gharar, dan maisir, sehingga mayoritas ulama menganggapnya tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, asuransi syariah. Di dalam Islam, asuransi syariah ini didasarkan pada prinsip ta'awun atau tolong-menolong dan tabaruj, sumbangan antar peserta perusahaan hanya sebagai pengelola atau bukan pemilik. Selanjutnya, monopoli dalam bisnis syariah. Dampak monopoli bagi kehidupan ekonomi sudah tidak diragukan lagi. Hal ini akan menggiring kerusakan atau bahkan kerapuhan ekonomi. Akan muncul nantinya sebuah tindakan eksploitatif orang yang berkuasa terhadap golongan yang membutuhkan. Mereka akan dengan sangat mudah menentukan harga sesuai dengan keinginan mereka untuk menumpuk hartanya. Banyak negara-negara muslim seperti Pakistan yang telah memperkenalkan hukum-hukum yang menentang monopoli dan praktek dagang yang terbatas. Perhatian negaranya telah dihubungkan dengan fakta bahwa dengan adanya kekuasaan monopoli dalam industri, pemusatan kekayaan yang menyebabkan eksploitasi dan korupsi terhadap konsumen. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.